Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Mendengarkan menjadi aspek penting dalam sebuah hubungan. Saat seseorang bersedia mendengarkan, ia tidak hanya menyediakan waktu, tetapi juga membangun rasa hormat, bahkan lebih lagi akan memahami lawan bicara. Ada perbedaan antara kata mendengarkan dengan mendengar. Dalam bahasa Inggris lebih jelas ada kata hear untuk mendengar dan listening untuk kata mendengarkan. Hear adalah proses menerima suara secara tidak sengaja. Kita mendengar bukan karena ingin, tetapi tidak sengaja suara itu terlintas di telinga kita. Kita tidak mempunyai kepentingan untuk mengolah pesan tersebut. Listening adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian agar kita memahami dan dapat memberi jawaban yang tepat. Bandingkan kalimat ini, pasti jelas perbedaannya. I am hearing the music. Saya sedang mendengar ada suara musik. I am listening to the music. Saya sedang mendengarkan sebuah musik. Tuhan menganugerahkan kita panca indera, antara lain 2 buah telinga untuk mendengar. Telinga kita akan menangkap bunyi apapun yang timbul di sekitar kita, termasuk hal-hal yang tidak berguna dan membangun bagi tubuh kita. Misalkan umpatan, fitnah, bualan, gosip-gosip yang hanya mendiskreditkan seseorang, dan lain-lain sebagainya. Kata-kata yang tidak berguna dan membangun ini biasanya timbul dari orang bebal atau orang yang bocor mulut. Pada Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam hal mendengarkan. Tidak semua hal perlu kita dengar. Karena seperti yang kita tahu, banyak pembicaraan yang bersifat negatif, asumtif, manipulatif, bahkan dusta. Pendengaran yang selektif tidak hanya berfokus pada apa yang benar-benar penting, namun juga mengabaikan apa yang tidak penting, tidak bermanfaat, dan tidak membangun untuk kita. Salah satu cara untuk menjadi pendengar yang selektif adalah memperhatikan dengan siapa kita berkomunikasi atau bergaul. Alkitab dengan tegas mengatakan, jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Ini ada di Amsal 14 ayat 7. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Ini di Amsal 13 ayat 20. Siapakah yang dimaksud dengan orang bebal? Orang bebal adalah orang yang sukar untuk mengerti, orang yang tidak cepat tanggap, orang yang tidak mau berubah, orang yang menolak pengertian dan pengajaran. Orang bebal memang sering disamakan dengan orang bodoh. Kebodohan terbesar dari orang bebal ialah ia berpikir dirinya pandai. Bahkan ketika seseorang bijaksana berbicara dengan orang bebal, maka ada 2 orang bebal yang sedang berbicara. Artinya, orang yang bijak tidak ada untungnya untuk bercakap-cakap dengan orang bebal, apalagi berdebat dengannya. Yang lebih buruk dari orang bebal adalah kesombongannya. Ia terlalu sombong untuk mendengarkan orang lain, bahkan teguran atas dosanya, karena ia selalu merasa dan berpikir bahwa dirinya lah yang benar. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dari pelajaran ini adalah, pertama, kita harus dapat menentukan sikap ketika berkomunikasi dengan seseorang. Apakah kita akan mendengar sepintas saja atau mendengarkan dengan baik? Kita cukup mendengar dan melupakan perkataan yang sia-sia seperti omong kosong, gosip, dan hal-hal yang berbau porno. Tetapi kita harus mendengarkan dengan baik hal-hal yang berguna dan membangun, nasihat, kritik, teguran atas kesalahan, dan sebagainya. Kedua, kita harus periksa kembali diri kita. Mungkin secara tidak sadar,
kita sudah menjadi orang bebal di lingkungan kita berada. Kita tidak cepat tanggap, kita tidak mau berubah, kita menolak pengajaran atau kebenaran Tuhan, kita bersandar pada kebenaran sendiri, dan karenanya merasa benar sendiri. Yang ketiga, jadilah pendengar yang selektif. Contoh yang nyata saat ini adalah kita tidak perlu mendengar semua khotbah atau pengajaran yang jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun disampaikan oleh orang-orang yang namanya cukup dikenal. Sering-sering mendengar pengajaran tersebut dapat membuat kita meragukan kebenaran sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, Tuhan berulang kali menegaskan betapa pentingnya mendengarkan firman Allah. Bahkan ditulis dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebagai seorang Kristen, Tuhan adalah yang terutama. Oleh karena itulah kita mesti memberi waktu mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, sehingga kita tidak menjadi orang bebal bagi siapapun. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!